Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu di Zoom ini guna untuk tugas kelompok kami dari Latsar Angkatan 1 kelompok 1 dalam rangka mewawancarai Pak Kasih Dimas dan Haji yang harus sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau Gunawan Ismail Daimun SHI merupakan Kasih Dimas Haji dan Kasih Dimas dan Haji ya Pak di kantor Kementerian Mamuju Tengah. Mungkin untuk lebih memaksimalkan waktu, kita langsung saja memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dalam hal untuk mendapatkan praktik baik tentang pelaksanaan nilai berakhlak. Jadi berakhlak di sini merupakan semboyan dari LAN RI, yaitu berorientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, inovasi, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ya, mungkin pertanyaan pertama dari saya tentang tema berorientasi pelayanan. Bagaimana bentuk pelayanan prima yang diberikan di instan selama proses selama Bapak menjabat apa saja pelayanan prima yang diberikan di instansi. Mungkin langsung saja dijawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bentuk pelayanan yang kami berikan dalam rangka memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap kami, di seksi kami itu ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada yang tidak. Untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kami melakukan pelayanan terhadap pendaftaran jemaah haji. Nah, untuk bentuk pelayanan terhadap jemaah haji kami menggunakan prinsip dalam pelayanan itu tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Nah, pertama kita menanyakan keperluan apa apabila dia itu terkait dengan ingin melakukan pendaftaran haji. Tentu kami memeriksa beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pendaftaran jemaah haji. Apabila persyaratan secara administratif itu terpenuhi, kemudian kami akan tindak lanjuti sesuai dengan SOP yang ada di kami, tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi tentunya kami mengharapkan bahwa di setiap pelayanan yang kami berikan itu betul-betul dapat memuaskan masyarakat, gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh teman-teman peserta Latsar. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Denny. Silakan Pak Denny. Mungkin satu pertanyaan mungkin bisa 2 menit lah. Silahkan Pak Denny. Pak Denny, unmute suaranya Pak Denny. Ini dari KUA di Muna. Kan? Ya. Izin mengajukan pertanyaan Pak. Iya. Pertanyaan dari saya itu apakah ada sarana atau prasarana yang disediakan untuk menunjang dari Kasih Dimas itu, misalnya seperti web atau Instagram seperti itu Pak? Ya.
Baik. Terkait dengan sarana dan prasarana yang kami lakukan sekarang, kami sekarang sudah membangun gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu atau disingkat dengan PLHUD. Di sini adalah layanan satu pintu. Begitu masuk, seluruh urusan pendaftaran itu selesai. Nah, gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu ini dilengkapi dengan fitur-fitur secara teknologi, karena kita sekarang tidak bisa dihindari lagi bagaimana kita bisa melakukan pelayanan secara digitalisasi. Nah, begitu juga dengan KUA. KUA itu juga kita lengkapi dengan fitur-fitur digitalisasi, di mana teman-teman di KUA ini mereka melakukan pelayanan dengan masyarakat calon pengantin. Juga kita lengkapi dengan fitur-fitur yang digitalisasi, seperti keinginan Bapak Menteri Agama sekarang itu digitalisasi KUA. Bagaimana peningkatan kualitas pelayanan itu masuk pada wilayah digitalisasi, seperti Facebook. Kita juga punya akun Facebook untuk melakukan pelayanan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kami. Kami juga punya Instagram dan lain-lain yang kami lakukan demi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan ketiga dari Ibu Imrana, beliau dosen di YAIN Pepare. Silakan Bu Imrana. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nih Pak, mungkin agak berisik sedikit karena di kampus. Begini Pak, saya ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana bentuk aplikasi ataukah upaya yang dilakukan dari instansi Bapak untuk meningkatkan kompetensi dari pegawainya. Saya pikir kan instansi Bapak ini sangat berhubungan dengan masyarakat halayak, otomatis membutuhkan SDM yang pastinya mumpuni untuk melayani masyarakat. Jadi ya, upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan instansi Bapak mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk mendapatkan pelayanan, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, memang ada beberapa item yang harus terpenuhi, di baik sarana dan prasarana, juga SDM yang memadai. Nah, itu juga poin penting. Kenapa? Apalagi kita yang berkaitan dengan masyarakat langsung, tata cara pelayanannya bagaimana, itu terkait dengan SDM kita. Cara mengelolanya seperti apa, itu juga terkait dengan SDM kita. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM, apa yang kami lakukan? Satu, di setiap pagi jam kerja kita itu selalu melakukan meeting. Apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa. Saya selaku pimpinan tentu selalu mengupgrade terus pengetahuan teman-teman terhadap apabila ada regulasi terbaru yang datang. Itu kita selalu melakukan meeting untuk mentransformasi ilmu pengetahuan terhadap regulasi terbaru, juga dalam rangka meningkatkan penguasaan staf kami terhadap apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Nah, bentuk pertama itu kita lakukan meeting secara internal terhadap peningkatan kualitas teman-teman kami di sini. Yang kedua adalah kita mengirimkan teman-teman kita itu ke Balai Diklat untuk melakukan peningkatan pelayanan. Biasanya kita selalu bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Baru-baru ini ada beberapa permintaan kepada kami untuk peningkatan kualitas SDM staf kami, diminta untuk mengikuti diklat administrasi perkantoran, diklat digitalisasi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka peningkatan kualitas daripada staf kami. Berikutnya adalah kita kirimkan juga untuk pelatihan-pelatihan di provinsi dalam rangka peningkatan kualitas SDM staf kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ratna, beliau analisis keuangan dari YAIN Bone. Silakan Bu Ratna, diajukan pertanyaannya. Terima kasih, izin bertanya Pak.
apa saja yang Bapak terapkan di instansi Bapak untuk menjaga kerjasama dan keharmonisan antar pegawai Bapak? Baik, terima kasih. Itu juga sangat penting, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan secara emosional terhadap seluruh staf, itu sangat berpengaruh pada kinerja. Maka selaku pimpinan, kita harus tetap memastikan seluruh komponen manusia, staf, yang berhubungan antar satu sama lain, itu memiliki hubungan emosional yang harmonis satu sama lain. Nah, selaku pimpinan, saya biasanya melakukan pertama, kita meetingnya jangan di kantor, kita di rumah makan. Sambil makan, minum kopi gitu misalkan. Itu sebenarnya dilakukan dalam rangka membangun hubungan emosional di antara teman-teman. Kemudian kemarin saya membuat satu program ke Makassar, melakukan studi tiru atau studi tour atau studi banding ke KUA Beringkanaya, KUA Revitalisasi Kota Makassar. Saya bawa seluruh staf saya tanpa terkecuali. Dari situ kemudian dalam rangka apa? Baik meningkatkan kualitas SDM mereka, juga membangun hubungan secara emosional, di mana kita mengunjungi tempat-tempat rekreasi tertentu untuk membangun hubungan emosional itu lebih baik. Jadi intinya adalah setiap manusia berhubungan dengan manusia lain selalu ada konflik di antara mereka. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi selaku pimpinan, kita harus terus menjaga agar hubungan antara manusia dengan manusia lain itu tetap harmonis, apalagi dalam satu kantor, dalam satu instansi, itu kita harus mengupayakan dengan cara-cara seperti itu, membuat kegiatan-kegiatan ekstra kantor seperti makan bersama di pantai atau rekreasi di hari Minggu. Itu kita lakukan dalam rangka membangun hubungan emosional itu supaya lebih harmonis di antara sesama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Lanjut dari Pak Ansyar Abdullah, beliau peranata komputer dari Kemenak Polman. Silahkan Pak, mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak Kasih. Ya. Ini terkait loyalitas. Bagaimana cara Bapak memupuk sikap loyalitas para pegawai di instansinya Bapak? Terima kasih. Baik. Sebenarnya soal loyalitas seorang staf itu harusnya dijunjung tinggi. Kenapa? Karena loyalitas inilah yang sangat membantu dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, merealisasikan seluruh program kegiatan, dan yang ketiga adalah loyalitas ini juga mampu menjaga stabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Maka untuk memupuk agar supaya tingkat loyalitas itu tetap tinggi, yang kita lakukan pertama adalah memberi contoh dulu, keteladanan pimpinan. Nah, kalau pimpinan memiliki sikap yang dapat diteladani oleh teman-teman, maka akan muncul sikap loyalitas. Itu pertama. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut loyalitas, tetapi kita tidak mampu memberi contoh terhadap staf kita. Nah, jadi dari sikap seorang pimpinan dulu, memberikan keteladanan, kemudian dari sikap pimpinan mampu memberikan keteladanan itu, kemudian kita harapkan timbal baliknya adalah loyalitas. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan loyalitas. Apa? Pak Haji, Assalamualaikum. Mungkin jaringan dari pemateri kita ya? Iya, jaringan.
Ya, kita tunggu. Lagi berapa menit, Pak Denny? Tunggu. Kita tunggu dulu. Jadi lanjut ya. Iya, silahkan Pak. Nah, Oke, jadi dalam melaksanakan kegiatan itu kita harus berkeadilan, transparansi, jauh dari tindakan yang disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga trust kepercayaan dari staf kita itu kita dapat, maka menimbulkan timbal baliknya adalah loyalitas yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Dua pertanyaan terakhir, Pak. Masih ada dua yang ingin kami lontarkan, yang ingin kami tanyakan mengenai inovasi. Apakah ada inovasi yang dilakukan Bapak di instansi Bapak yang mungkin hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan instansi lain atau apa? Baik. Untuk inovasi kami ada dua inovasi di seksi kami. Untuk inovasi di seksi haji, kami membuat disebut dengan mastamah, manasik sepanjang tahun memuju tengah. Nah, ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di Mamuju Tengah. Maka desainnya itu kita buat seperti kampus haji. Nah, kita istilahkan dalam pembelajaran manasik sepanjang tahun ini kami bentuk seperti kampus haji. Kampus haji itu adalah pusat pembelajaran tentang haji. Jemaah yang ingin belajar tentang haji, kita buat semacam perkuliahan. Sebenarnya bukan juga perkuliahan, tatap muka pembelajaran. Setiap bulan itu 2 kali pertemuan. Istilah mastama, manasik sepanjang tahun, atau yang lebih kita lebih kita bungkus kegiatannya dengan istilah kampus haji, itu menjadi inovasi kami di Mamuju Tengah karena tidak ada di tempat lain. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah inovasi tentang KMS. Nah, apa itu? KUA Mobile Service. Nah, KUA Mobile Service. KUA Mobile Service ini adalah inovasi yang baru digagas dalam rangka menjemput bola. Pelayanan KUA itu kita harapkan bukan cuma menunggu di kantor untuk orang, tapi bagaimana menjemput masyarakat. Misalkan di satu desa ada orang yang ingin melaksanakan pernikahan, selama ini selalu datang ke kantor. Kalau akses transportasi dia terbatas untuk datang di kantor, maka dengan program KMS, KUA Mobile Service ini dijemput bola, gitu loh. Nah, jadi teman-teman KUA kita dorong untuk lebih aktif ke masyarakat agar supaya kedepannya tidak ada lagi pernikahan yang tidak tercatat gara-gara biaya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir yang akan dibawakan oleh Pak Denny Puji Utomo. Ya, silakan Pak Denny. Unmute suara tak? Iya. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Apa saja ini, Pak, bentuk-bentuk kolaborasi yang telah instansi Bapak laksanakan, Pak? Begitu. Ya, kolaborasi dengan instansi lain mungkin. Baik, terima kasih. Dalam melaksanakan kegiatan kami, kalau di Bimas Islam kan kami ada dua tuh, Bimas Islam dan Haji. Untuk di Bimas Islam itu kita punya kegiatan seperti musabaqah tilawatil Quran, MTQ, kita juga ada pembinaan calon pengantin, kita juga ada pembinaan remaja usia sekolah. Nah, dalam kegiatan ini kita selalu melibatkan beberapa instansi. Kalau seperti kegiatan MTQ, kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Kabakesra, untuk melaksanakan kegiatan, berkolaborasi dengan lembaga musabaqah tilawatil Quran LPTQ. Nah, dalam pelaksanaan misalnya kegiatan dinas kesehatan, kita berkolaborasi dengan
lembaga perlindungan anak. Kita juga berkolaborasi dengan penyuluh KB, apa itu namanya ya, BKKBN ya, BKKBN ya. Kita berkolaborasi dengan instansi-instansi ini. Kenapa? Agar output yang diharapkan terhadap satu kegiatan itu betul-betul maksimal. Contoh, misalkan kita ingin calon pengantin atau remaja usia sekolah yang sedang di sekolah sekarang. Satu, mereka terhindar dari pernikahan di bawah umur. Dua, mereka mengetahui dampak ketika mereka nikah di bawah umur itu dampaknya seperti apa. Nah, untuk materi-materi muatan ini, lebih tepatnya teman-teman dari Dinas Kesehatan dapat memberikan pencerahan terhadap siswa, dampak-dampak yang mereka lakukan ketika pernikahan itu masih di bawah umur, seperti apa dampaknya terhadap kesehatan mereka. Walau dari sisi Kementerian Agama juga kami akan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur itu juga akan berdampak pada tidak tercatatnya pernikahan itu di KUA. Dampaknya secara hukum seperti apa. Nah, untuk memaksimalkan output hasil yang diinginkan, maka kita perlu berkolaborasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Haji Gunawan Ismail Daimun SHI tentang praktek baik pelaksanaan nilai berakhlak di Mas dan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Pak. Sama-sama. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.